Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmayanti dengan NPM 182151046 KRSA Mata Kuliah Seminar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Latar belakang masalah. Matematika memiliki peranan penting dalam kehidupan yang melatih siswa untuk terbiasa berpikir kritis, kreatif, serta sistematis. Karena berdasarkan definisi, matematika merupakan suatu kegiatan penelusuran pola, kegiatan berpikir kreatif, dan pencegahan masalah. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia merupakan adaptasi dari pendekatan realistik matematik education. Pembelajaran yang digunakan dapat memunculkan proses matematisasi horizontal, matematika vertikal. Kedua proses tersebut merupakan proses yang mendasari literasi matematika, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan apa yang dipelajari di sekolah dan pengalaman di luar sekolah. Karakteristik pribadi setiap siswa merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan pembelajaran di samping faktor-faktor lain, seperti kurikulum yang digunakan, sarana dan prasarana yang tersedia, serta guru yang mengajar. Akibatnya, perbedaan pada karakteristik gaya kognitif siswa merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai karakteristik perilaku, gaya kognitif berada lintas kemampuan dan kepribadian serta dimanifestasikan pada beberapa aktivitas dan media. Gaya kognitif menunjukkan adanya variasi itu tidak menunjukkan tingkat intelijensi atau kemampuan tertentu. Individu-individu yang memiliki gaya kognitif yang sama belum tentu memiliki kemampuan yang sama setiap individu. Karena pada nyatanya mereka memiliki kemampuan yang khas yang tidak dimiliki oleh individu lain. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh gaya kognitif siswa terhadap kemampuan literasi matematis pada materi bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya, definisi operasional. Berdasarkan judul penelitian, yaitu pengaruh gaya kognitif siswa terhadap kemampuan literasi matematis pada materi bangun ruang sisi lengkung, maka akan dijelaskan beberapa pokok-pokok istilah yang dipandang penting untuk diketahui. Yang pertama, gaya kognitif siswa. Gaya kognitif merupakan cara khas memfungsikan kegiatan perseptual, yaitu kebiasaan memberikan perhatian, menerima, menangkap, menyeleksi, mengorganisasikan stimulus atau informasi, dan memfungsikan kegiatan intelektual, yaitu menginterpretasi, mengklasifikasi, mengubah bentuk informasi intelektual. Cara yang khas tersebut bersifat konsisten dan dapat menembus ke seluruh tingkah laku, baik dalam aspek kognitif maupun dalam aspek afektif. Menurut Shirley dan Rita, gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam berpikir, merasakan, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Bisa dijabarkan bahwa kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah sudah pasti berbeda-beda, maka gaya kognitif merupakan cara menerima dan mengelola sikap individu terhadap informasi maupun kebiasaan yang berkaitan dengan dunia belajar, sehingga gaya kognitif mengacu pada karakteristik seseorang dalam menanggapi, menyimpan, memproses, berpikir, dan menggunakan informasi untuk menanggapi suatu tugas atau berbagai jenis situasi lingkungan. Berkaitan dengan dunia belajar, gaya kognitif merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran. Kedudukannya, gaya kognitif salah satu karakteristik siswa yang masuk dalam variabel kondisi pembelajaran di samping karakteristik siswa yang lain. Yang kedua, kemampuan literasi matematis. Literasi matematis merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan literasi matematika menekankan pada kemampuan siswa untuk menganalisis, memberi alasan, dan mengkomunikasikan ide secara efektif pada pemecahan masalah matematis yang mereka temui. Hal inilah yang menghubungkan matematika yang dipelajari di ruang kelas dengan berbagai macam situasi di dunia nyata.
Permasalahan yang harus mampu diselesaikan tidak semata-mata masalah yang berupa soal rutin, akan tetapi lebih kepada permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Kemampuan matematis yang demikian dikenal sebagai kemampuan literasi matematika. Menurut Ajose, literasi matematika adalah pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi tersebut, literasi matematika dikatakan baik apabila ia mampu menganalisis, bernalar, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan matematikanya secara efektif, serta mampu memecahkan dan menginterpretasikan penyelesaian matematika, sehingga seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi yang baik apabila memiliki kepekaan konsep-konsep matematika mana yang relevan dengan fenomena-fenomena atau masalah yang dihadapi. Dari kepekaan ini, kemudian dilanjutkan dengan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep matematika. Dan pada akhirnya, literasi matematika menjadikan individu mampu membuat keputusan berdasarkan pola pikir matematis yang konstruktif. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kognitif siswa terhadap kemampuan literasi matematis pada materi bangun ruang sisi lengkung. Selain itu, untuk mengetahui kemampuan literasi matematika siswa dalam penyelesaian permasalahan. Manfaat penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan bisa menghasilkan dan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini semoga memberikan hasil yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, terutama dalam pembelajaran matematika, serta dapat menambah pengetahuan mengenai perbedaan siswa dalam menanggapi, menerima, serta menyelesaikan suatu permasalahan, baik permasalahan soal rutin dan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi guru. Bagi guru dituntut untuk mampu memberikan pengajaran yang sesuai. Dengan adanya penelitian ini, semoga menjadi sebuah masukan bagi guru mata pelajaran matematika, khususnya untuk lebih memperhatikan siswa dari gaya kognitifnya, karena setiap siswa pasti mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Serta seorang guru mampu menerapkan pengajaran bukan hanya soal rutin, tapi disertakan dengan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, manfaat bagi peserta didik. Adanya teori ini yang menyebutkan bahwa kemampuan literasi matematis siswa ditinjau dari gaya kognitif siswa bisa berdampak positif karena dengan menerapkan kemampuan literasi matematis, siswa bukan hanya mengerjakan soal rutin saja, tetapi mampu menangkap serta merepresentasikan informasi yang mereka peroleh ke dalam bentuk matematika dan mampu menyelesaikan dengan gaya kognitif atau cara mereka sendiri. Dan selanjutnya bagi sekolah, hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber informasi yang bisa diaplikasikan di dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. Selanjutnya, pembahasan landasan teoretis. Yang pertama, kajian teori menurut beberapa ahli tentang gaya kognitif siswa. Menurut Witkin, gaya kognitif adalah cara kerja karakteristik yang kita ungkapkan perseptual dan intelektual kita serta aktivitas dengan cara yang sangat konsisten dan menyebar. Setiap individu akan memilih cara yang disukainya untuk memproses informasi sebagai respon terhadap stimulasi lingkungan. Kemudian, menurut Shirley dan Lita, menyatakan bahwa gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam berpikir, merasakan, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Sedangkan menurut Woolfolk, menunjukkan bahwa di dalam gaya kognitif terdapat satu cara yang berbeda untuk melihat, mengenal, dan mengorganisasi informasi. Setiap individu akan memilih caranya yang disukai dalam memproses dan mengorganisasi informasi sebagai respon terhadap lingkungannya. Ada individu yang cepat merespon dan ada pula yang lambat. Gaya kognitif seseorang dapat memperlihatkan variasi individu dalam hal perhatian,
penerimaan informasi, mengingat dan berpikir yang muncul atau berbeda di antara kognisi dan kepribadiannya. Gaya kognitif merupakan pola yang terbentuk dengan cara mereka memproses informasi cenderung stabil meskipun belum tentu tidak dapat berubah. Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli, maka dapat diungkapkan bahwa gaya kognitif adalah cara yang khas memfungsikan kegiatan perseptual, yaitu kebiasaan memberikan perhatian, menerima, menangkap, menyeleksi, mengorganisasikan stimulus atau informasi, dan memfungsikan kegiatan intelektual, yaitu menginterpretasi, mengklasifikasi, mengubah bentuk informasi intelektual. Cara yang khas tersebut bersifat konsisten dan dapat menembus ke seluruh tingkah laku, baik dalam aspek kognitif maupun dalam aspek afektif. Adapun menurut Nasution, seperti yang diuraikan di atas, diketahui indikator-indikator dari masing-masing gaya kognitif sebagai berikut. Yang pertama, indikator gaya kognitif bentuk file independen. Yang kedua, indikator gaya kognitif bentuk file dependent. Selanjutnya, kajian teori tentang kemampuan literasi matematis. Literasi matematika merupakan pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki kemampuan literasi matematika yang baik memiliki kepekaan konsep-konsep matematika yang relevan dengan fenomena atau masalah yang sedang dihadapinya. Menurut Stacey dan Turner, literasi dalam konteks matematika adalah untuk memiliki kekuatan dalam menggunakan pemikiran matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa pemikiran matematika meliputi pola pikir pemecahan masalah, menalar secara logis, mengkomunikasikan, dan menjelaskan. Pola pikir ini dikembangkan berdasarkan konsep, prosedur, serta fakta matematika yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut Moll, literasi menunjukkan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menggunakan bahasa. Perkembangan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa dan tulisan dalam kegiatan yang lebih luas bukan hanya pengetahuan yang terisolasi. Secara lebih umum, literasi dapat juga berkaitan dengan matematika yang nantinya disebut dengan literasi matematika. Bisa disimpulkan bahwa literasi matematika sebagai kapasitas untuk mengenal dan memahami peran matematika di dunia, memecahkan masalah matematika dalam berbagai konteks, menafsirkan pernyataan matematika, dan menerapkan matematika secara rasional. Literasi matematika membantu siswa untuk mengenal peran matematika dalam kehidupan sehari-hari dan membuat keputusan yang dibutuhkan, serta memecahkan masalah yang dihadapi secara matematis. Adapun indikator level kemampuan literasi matematika menurut PISA. Di sini terdapat 6 level. Level yang pertama yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan dengan konteks yang dikenal, mengumpulkan informasi yang relevan, melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan stimulasi. Level kedua, mengenali situasi, menggunakan algoritma atau rumus, dan menginterpretasikan. Untuk level 3, siswa mampu menerapkan strategi pemecahan masalah dengan prosedur yang baik, menginterpretasikan dan merepresentasikan situasi. Selanjutnya pada level keempat, siswa bekerja dengan model secara efektif, situasi yang konkret maupun kompleks. Level 5, siswa bekerja pada situasi yang kompleks dengan model untuk memecahkan masalah yang rumit dan memilih serta menerapkan suatu strategi. Dan untuk yang level ke-6, siswa menggunakan penalaran, membuat generalisasi, dan mengkomunikasikan suatu penyelesaian masalah. Kajian teori yang ketiga yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Materi bangun ruang sisi lengkung digunakan sebagai instrumen pengukuran untuk mengukur kemampuan literasi matematis siswa. Bangun ruang sisi lengkung yang digunakan antara lain yaitu tabung, bola, dan kerucut. Materi ini diambil dari buku paket siswa kelas 9, SMP ataupun MTS kurikulum 2013. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi bangun ruang sisi lengkung sebagai berikut. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada silabus, dan untuk mengukur
Gaya kognitif siswa, peneliti menyediakan angket gaya kognitif, di mana di dalamnya terdapat dua indikator, yaitu indikator gaya kognitif file independent dan indikator gaya kognitif bentuk file dependent. Berikutnya, penelitian yang relevan. Beberapa hasil penelitian yang relevan untuk menunjang pembuatan proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Herlin Nurdianasari tahun 2015 dengan judul Kemampuan Literasi Matematika Siswa Kelas 8 berdasarkan gaya kognitif. Penelitian ini diawali dengan menentukan tipe gaya kognitif siswa dengan menggunakan instrumen Matching Familiar Figure Test. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari 36 siswa kelas 8, sebanyak 21 orang siswa memiliki gaya kognitif slow accurate, 11 orang siswa memiliki gaya kognitif impulsif, dan 2 orang siswa bergaya kognitif reflektif, serta 2 orang siswa bergaya kognitif fast accurate. Penelitian yang kedua yaitu penelitian Akmal Azwadi tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu Kemampuan Literasi Matematis Siswa MTS ditinjau dari gaya reflektif dan impulsif. Dengan hasil penelitiannya yaitu siswa dengan gaya kognitif reflektif memiliki kecenderungan lambat dan hati-hati dalam menjawab, serta menentukan hasil jawabannya dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan siswa dengan gaya kognitif impulsif memiliki kecenderungan cepat memberikan jawaban tanpa mencermati lebih dahulu dalam menjawab dan menentukan hasil jawabannya dalam menyelesaikan masalah. Pembahasan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Tuntutan kemampuan siswa dalam matematika tidak sekedar memiliki kemampuan berhitung saja, akan tetapi kemampuan berpikir yang logis, kritis, dan sistematis dalam pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah ini bukan hanya merupakan soal rutin, akan tetapi lebih kepada permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Kemampuan matematis siswa yang demikian tersebut sebagai kemampuan literasi matematis. Pentingnya kemampuan literasi matematis diantaranya yaitu yang pertama, untuk analisis mahasiswa calon guru. Yang kedua, mengembangkan soal matematika realistik. Yang ketiga, konsep operasional bilangan pecahan. Yang keempat, pengembangan LKS berbasis masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya penelitian tentang kemampuan literasi matematis, mengingat pentingnya kompetensi-kompetensi matematika yang harus dimiliki oleh siswa, sehingga mampu mencapai tujuan mata pelajaran matematika, yaitu supaya siswa memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji terlebih dahulu kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk H0, tidak terdapat pengaruh gaya kognitif siswa terhadap kemampuan literasi matematis pada materi bangun ruang sisi lengkung. Dan untuk H1-nya, terdapat pengaruh gaya kognitif siswa terhadap kemampuan literasi matematis pada materi bangun ruang sisi lengkung. Prosedur penelitian. Pertama, ada metode penelitian. Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan sarana untuk mencapai kebenaran. Pada dasarnya, penelitian adalah upaya mengumpulkan data yang akan dianalisis. Metode penelitian pertama dari segi pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian bisa diidentifikasi dari keseluruhan aspek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memiliki karakteristik antara lain dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan variabel penelitian. Dengan pendekatan ini, untuk memperoleh data yang dengan cara survei, maka instrumen yang digunakan adalah berupa angket. Kemudian untuk jenis penelitian menurut tingkat eksplanasinya dalam penelitian ini
menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan umumnya yaitu penggambaran sistematis atas fakta dan ciri khas dari objek yang akan dilakukan penelitian secara tepat. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, sehingga mempunyai variasi antara satu objek yang satu dengan objek yang lainnya. Dalam suatu kelompok tertentu, kemudian ditarik kesimpulannya. Ada dua variabel yang diambil dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terkait. Pada penelitian ini, variabel independennya adalah gaya kognitif. Variabel yang kedua yaitu variabel dependen. Variabel dependen atau yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas dikatakan sebagai variabel terkait karena variabel terkait dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini, kemampuan literasi merupakan variabel dependennya. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan atau totalitas, generalisasi, dan satuan individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Dapat berupa orang, benda, dan lain-lain, yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi data penelitian yang kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasinya merupakan siswa MTS Negeri 3 Pangandaran. Untuk sampel merupakan suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati ataupun diteliti. Sedangkan sampling yaitu pemilihan sampel dari populasinya. Sampling bisa dilakukan dengan random ataupun tidak. Sampling merupakan teknik pengambilan data untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Di sini, penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel dengan probability sampling. Teknik ini memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur ataupun anggota, serta pada penelitian ini diambil siswa kelas 9 MTS Negeri 3 Pangandaran sebagai sampelnya. Desain penelitian. Desain penelitian dapat dikatakan berkualitas atau memiliki ketepatan jika memenuhi dua syarat, yaitu dapat dipakai untuk menguji hipotesis, dan ini khusus untuk penelitian kuantitatif analitik. Yang kedua, dapat mengendalikan atau mengontrol varians. Menurut Sciota dan Sodik, 2015, desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang menghubungkan minimal dua variabel dalam satu penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel. Jadi, bisa dilihat kelebihan dari desain ini yaitu mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel, serta kelemahannya tidak mengetahui hubungan sebab akibatnya. Untuk teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, tes. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa soal ujian. Soal tes digunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui kemampuan literasi matematis siswa. Kemudian, teknik yang kedua dengan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Pada penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui tentang gaya kognitif siswa. Instrumen penelitian. Untuk mengukur kemampuan literasi matematis siswa, peneliti menggunakan instrumen berupa soal tes yang terdiri dari 5 soal sebagai berikut.
Kemudian, untuk meneliti gaya kognitif siswa, maka peneliti menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Teknik analisis data. Teknis analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data dari instrumen penelitian seperti hasil tes dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kuantitatif statistik inferensial dengan menggunakan analisis korelasional, di antaranya uji coba instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua, uji prasyarat analisis, yaitu uji korelasinya. Pada penelitian ini digunakan koefisien korelasi sederhana. Yang ketiga, uji hipotesis, menguji pengaruh gaya kognitif siswa terhadap kemampuan literasi matematis menggunakan analisis korelasi sederhana dengan rumus Pearson. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antar dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yaitu apakah hubungannya erat, lemah, ataupun tidak erat, sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah korelasinya linear positif atau linear negatif. Untuk waktu dan tempat penelitian ini dilakukan selama 2 minggu mulai dari perencanaan sampai penyusunan proposal penelitian. Penelitian ini dimulai pada hari Rabu 12 Mei 2021. Penelitian ini dilakukan di Desa Bangunjaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Sekian dan terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.